Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Dr. Muhammad Fatoni, MPDI, selaku pengampu mata kuliah studi Quran dan Hadis, serta teman-temanku yang berbahagia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul konsep tentang ijaz Al-Quran. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Di sini dengan saya sendiri, yaitu Rista Amelia Mu'azizah, serta teman saya Zulnafika Aska Alusna, Nadia Rahma Ilmakfirah, dan juga Salwa Ayunda Velosufa. Oke, di poin pertama yaitu tinjauan umum ijaz Al-Quran. Nah, teman-teman apakah tahu apa sih ijaz itu? Ijaz sendiri berarti adalah kemukjizatan atau sesuatu yang menunjukkan kelemahan manusia dalam menandinginya. Lawannya sendiri adalah kudroh, yang berarti kemampuan. Nah, jadi ketika ijaz ini muncul, maka terlihatlah jelas, nampak manusia tidak dapat menandinginya. Nah, pada pembahasan ini, ijaz sendiri adalah bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar sebagai seorang Rasul. Di mana pada saat itu orang-orang Arab yang terkenal akan kefasihannya dalam bersyair, kepintarannya dalam membuat berbahasa, itu kalah, tidak dapat menandingi yang serupa dengan Al-Quran. Bukan hanya orang-orang Arab pada masa itu, melainkan generasi-generasi selanjutnya pun tidak dapat menandinginya. Maka kita tahu bahwa arti dari kemukjizatan itu sendiri adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang disertai dengan tantangan dan terbebas tetap aman dari segala perlawanan. Selanjutnya yaitu tujuan dan peran ijaz Al-Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama yaitu membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebagai seseorang yang mengaku sebagai seorang nabi atau rasul, harus mampu membuktikan bahwasanya ia adalah benar-benar seorang nabi dan rasul kepada umatnya melalui tindakan-tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Nah, dengan adanya Al-Quran ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul dengan mukjizat Al-Quran. Kedua yaitu bukti kebenaran Al-Quran. Fungsi utama dari Al-Quran adalah untuk membuktikan keasliannya bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bukanlah pemikiran atau ide dari manusia atau tulisan dari manusia. Oleh sebab itu, Al-Quran tidak dapat diragukan lagi sebagai sumber utama syariat agama Islam. Yang ketiga yaitu untuk menguatkan iman. Dengan adanya Al-Quran ini berfungsi bahwa dengan adanya Al-Quran manusia dapat menambahkan keimanannya dan berbagai aspek yang dapat menambahkan keimanan dalam diri seseorang manusia itu sendiri. Dan yang terakhir untuk melemahkan musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya kemukjizatan berupa Al-Quran ini dapat melemahkan para musuh Nabi Muhammad SAW pada zaman saat itu. Karena pada zaman dahulu Rasulullah dituduh para musuh bahwasanya beliau menggunakan sihir. Namun dengan dibuktikan kemukjizatan berupa Al-Quran, tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, yang kemudian yaitu bukti-bukti kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama yaitu pembagian atom. Ilmuwan pada zaman dahulu menemukan bahwa atom merupakan sebuah partikel terkecil. Namun, ilmuwan modern pada zaman modern ini menemukan bahwasanya atom bukanlah sebuah partikel terkecil. Namun, atom bisa dibagi lagi menjadi seperti neutron, proton, dan elektron. Nah, ternyata pembagian atom ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 61. Sehingga Al-Quran telah mengisyaratkan subatomik sebelum ditemukan oleh ilmuwan fisika pada zaman saat ini. Nah, yang kedua yaitu kulit sebagai panca indera. Ilmu biologi saat ini menjelaskan bahwa kulit merupakan sebuah panca indera berupa perasa, di mana jika kulit mengalami kerusakan, maka kulit tidak akan bisa merasakan seperti panas, dingin, nyeri, rasa itu akan hilang. Kemudian ternyata
kulit sebagai panca indera perasa ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 56, di mana ayat ini menjelaskan bahwa rasa sakit yang dirasakan oleh kulit sesuai dengan apa yang telah ditemukan oleh sains modern saat ini. Nah, yang ketiga yaitu perkawinan terjadi pada suatu benda atau setiap benda, di mana pada zaman dahulu mengira bahwasanya perkawinan hanya terjadi pada manusia sesama manusia, tetapi ternyata pada sains modern saat ini menemukan bahwa benda-benda itu juga memiliki pasangan tersendiri, seperti listrik dengan memiliki pasangan negatif maupun positif, kemudian partikel atom seperti proton dan elektron, kemudian tumbuhan seperti benang sari dan putik. Ternyata pasangan-pasangan yang dimiliki oleh makhluk hidup atau pasangan-pasangan kepada benda itu juga telah ditemukan atau telah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Az-Zariyat ayat 49. Nah, yang terakhir yaitu perbedaan garis tangan atau sidik jari manusia. Nah, pada tahun 1884 ditemukan bahwa setiap manusia memiliki garis tangan atau sidik jari yang berbeda-beda, di mana sidik jari seorang manusia itu memiliki keunikan tersendiri. Nah, sidik jari ini juga tidak akan berubah seumur hidup, berbeda dengan anggota tubuh manusia lainnya. Nah, ternyata perbedaan sidik jari setiap manusia ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 3-4, di mana Allah menegaskan kuasanya mengembalikan sidik jari manusia, bagian yang sangat tubuh yang sangat unik dan sulit untuk disamakan, menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan detail dan sempurnanya manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang as-sorfah dalam kaitan mukjizat Al-Quran. As-sorfah terambil dari kata sorofa, yaitu sad, ro, dan fa, yang memiliki arti kembalinya sesuatu, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah, itu sarafallahu qulubahum, artinya Allah memalingkan hati mereka. Adapun makna as-sorfah dalam artian terminologisnya adalah meniadakan motivasi dan keinginan. Menurut teori ini, rahasia kemujizatan Al-Quran tidak terletak pada teksnya tersebut, namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekang motivasi dan keinginan mereka untuk membuat semisal Al-Quran. Oleh sebab itu, mereka tidak mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Adapun untuk mengetahui lebih dalam tentang as-sorfah, maka mengetahui pengertian, aspek, dan cakupan mukjizat itu menjadi sangat penting agar tidak salah menilai aspek kemujizatan Al-Quran tersebut. Sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pendapat tentang kemujizatan as-sorfah, kemujizatan dengan cara as-sorfah. Yang pertama, Abu Ishaq Ibrahim An-Nazam dan pengikutnya dari kaum Syiah seperti Al-Murtadhah berpendapat bahwa kemujizatan Al-Quran adalah dengan cara sirfah atau permainan. Arti sirfah dalam pandangan An-Nazam ialah Allah memalingkan orang-orang Arab untuk menantang Al-Quran, padahal sebenarnya mereka mampu menghadapinya. Sedangkan sirfah menurut pandangan Al-Murtadhah ialah Allah telah mencabut dari orang-orang itu ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menghadapi Al-Quran agar tidak mampu membuat yang seperti Al-Quran. Dan menurut Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, salah satu hal yang membatalkan pendapat tentang sirfah ialah kalaulah menandingi Al-Quran itu mungkin, tetapi mereka dihalangi oleh sirfah, maka kalam Allah itu tidak mukjizat, melainkan sirfah itulah yang mukjizat. Dengan demikian kalam tersebut tidak mempunyai kelebihan. Dan
Ini juga saya akan menjelaskan tentang berbagai alasan yang dikemukakan mereka. Jadi, dalam konteks pembahasan kemukjizatan ijaz Al-Quran, terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para ulama. Salah satunya adalah teori Asarfah. Dua tokoh yang dikenal sebagai pendukung teori ini adalah Abu Ishaq Ibrahim An-Nazam Al-Qadhi Abu Bakar Al-Bakilani. Asarfah secara bahasa berarti pembelokan atau pengalihan. Dalam konteks kemukjizatan Al-Quran, teori ini menyatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran tidak terletak pada gaya bahasa, susunan kata, atau isinya secara manusia secara langsung, tetapi pada ketidakmampuan manusia menandinginya karena Allah telah membelokkan atau menghalangi mereka dan melakukannya. Dengan kata lain, menurut teori ini, Allah lah yang secara aktif menghalangi manusia untuk menciptakan sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, meskipun secara teoritis mereka mungkin mampu melakukannya. Alasan Abu Ishaq Ibrahim An-Nazam adalah kemampuan manusia secara teori bisa menandingi. Ia meyakini bahwa gaya bahasa Al-Quran bukanlah sesuatu yang mustahil ditiru secara mutlak, namun Allah mencegah manusia secara ilahi untuk menandinginya melalui pengaruh langsung atas kemampuan mereka. Dan alasan Al-Qadhi Abu Bakar Al-Bakilani adalah meskipun Al-Bakilani dikenal juga dengan pandangan bahwa Al-Quran itu secara intrinsik memiliki kemukjizatan dalam bahasa dan susunannya. Dalam sebagian pandangannya, ia menyinggung dan mempertimbangkan teori Asarfah. Beberapa alasannya sebagai bentuk ihtimal atau kemungkinan. Ia mengemukakan Asarfah sebagai salah satu kemungkinan kemukjizatan, walaupun ia sendiri cenderung pada pendapat bahwa keistimewaan Al-Quran ada pada susunannya. Menghargai kemampuan bahasa Arab saat itu, ia mengakui bahwa orang Arab saat itu sangat fasih dan ahli dalam bahasa, namun mereka tetap tidak bisa menandingi Al-Quran. Maka ada kemungkinan intervensi ilahi Sarfa untuk menjaga kemukjizatan ini tetap utuh. Nah, jadi kesimpulannya adalah ijaz Al-Quran merupakan kemukjizatan Al-Quran yang menjadi bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW sekaligus melemahkan lawan-lawannya. Tujuannya adalah untuk memperkuat iman, menunjukkan kebenaran Al-Quran, serta menegaskan otoritasnya sebagai kalam Allah. Bukti kemukjizatannya bisa kita lihat dari teori atom, keunikan sidik jari, lalu pasangan dalam setiap ciptaan, juga fungsi kulit. Nah, adapun teori Asarfah menjelaskan bahwa sebenarnya manusia dapat menandingi Al-Quran, namun Allah memalingkannya agar mereka tidak dapat menandinginya. Sedangkan pendapat mayoritas ulama menjelaskan bahwa Al-Quran sendiri kemukjizatannya terletak pada keindahan susunan bahasa, pada maknanya juga, sehingga tidak ada yang dapat menandinginya. Dengan demikian, Al-Quran tetap menjadi mukjizat yang terbesar sepanjang zaman yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun itu.